Oke teman-teman, saat ini saya Arek Saritonga masih berada di Indomobil Bintaro. Dan ini adalah mobil-mobil Kia. Tadi sempat di video saya sebelumnya sudah tayang Kia EV6, dan sekarang ini kakaknya adalah Kia EV9. Nah itu teman-teman, mobilnya ini harganya 1985, hampir 2M, dan ini mobil yang sangat mewah dan luas. Dan ini saya ingin mengulik sedikit mengenai Kia EV9. Sampai ketemu di review selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini adalah Kia EV9 GT Line, dan ini adalah untuk lampunya sendiri dia seperti lampu-lampu LED yang sangat berbeda dari brand-brand sebelumnya. Nih di brand lain nggak ada nih model lampunya seperti ini nih. Jadi kayak semacam apa namanya, diamond yang banyak ciri khasnya nih, beda banget. Dan ini adalah warna putih, dan ini ada DRL nya cukup lumayan panjang. Jadi indikasikan bahwa mobil ini sangat mewah, lega, dan juga luar biasa gede. Dan ini adalah sensor parkirnya, ada 6 titik sensor parkir. Nah ini ada kamera 360. Nah, ini logo EV9 GT Line teman-teman. Dan ini adalah buat anginnya. Jadi kalau misalnya dia nyala, kalau misalnya ini buat pendinginan nih teman-teman, dia akan membuka supaya pendinginan ke baterainya juga cukup lumayan lancar ketika berjalan. Lalu juga ini logo Kia yang terbaru. Nah ini untuk tipikal bannya dia gede, dia ringnya ring 21. Ini tipikal bannya 285/45 ring 21. Dan ini model velgnya cukup lumayan berbeda dari brand yang ada yang lainnya. Ini ada kamera 360. Model handle-nya cukup lumayan menarik. Nah ini ada warna-warnanya juga unik, ada perpaduan warna hitamnya cukup lumayan bold juga, lega. Dan ini tipikal baterainya. Ini ada CCS2 nya, dia ada AC DC nya lengkap. Nah ini indikator baterainya. Nah ini untuk penutup baterainya. Nah ini model lampunya cukup lumayan gede banget, luas. Jadi menurut mobil ini cukup lumayan lebar, lega, dan juga mewah teman-teman. Dan ini ada sensor parkirnya, tidak lupa. Nah ini sensor parkirnya dia ada kurang lebih ada 6 titik sampai dari sisi sini sampai sisi ujung. Nah nih EV9. Lalu ini untuk bagasinya sendiri. Nah ini teman-teman, dia adalah 6 orang penumpang. Lihat, cukup lumayan mewah. Dan ini bagasinya kurang lebih di 200 literan, yang dimana cukup lumayan lega. Nah ini nanti di bawah ini ada semacam kayak cairan segala macamnya, kompresor dia akan dapat free. Dan ini buat buka bagasinya, nih driver chargernya, lalu isofitator. Nah ini untuk colokan yang seperti mobil listrik pada umumnya, dia bisa buat colokannya kayak di rumah teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan bangkunya kedua dan ketiga untuk naikin ataupun ngelipat secara otomatis. Lalu ini untuk ini lampu belakang. Lalu ini kita akan lihat. Nah ini untuk baris ketiganya memang ini cukup lumayan lega kalau standar bangkunya seperti ini teman-teman. Ini cukup lumayan lega baris ketiganya. Nanti kita coba untuk di dalamnya. Lalu dia ada kisi-kisi AC, dia kurang lebih seperti triple zone. Jadi AC-nya dia di atas ini nih. Ini tiap barisnya dia ada. Nah jadi memang ini untuk memberikan keleluasaan buat sampai baris ketiga, biar bisa mendapatkan akses AC-nya teman-teman. Kita coba lihat baris keduanya. Nah di baris kedua dia ada ambient light-nya di pintu-pintunya, jadi memberikan kesan mewah. Nah di baris kedua dia ada pendingin dan pemanas. Ini sangat-sangat membedakan brand-brand mewah pada yang lainnya. Lalu di sini, nah ini perpaduan
Ini kulit semua, kulit yang full kulit. Dan ini buat ventilasinya tadi, ventilasi pendingin sama pemanasnya. Lalu di sini ada pengaturan kursinya, relaksasinya segala macam. Ini buat pelipatannya sudah otomatis, dan ini ada footrestnya. Jadi ini untuk menaikkan. Nah, di mobil-mobil 2M sudah ada nih untuk dia punya footrestnya. Jadi untuk muat relaksasi bangkunya cukup lumayan enak. Dan ini baris dalamnya kita lihat. Nah ini teman-teman, ini adalah dalaman dari Kia EV9. Ini ada sunroof-sunroofnya. Nah ini teman-teman, nah ini ada, saya nggak tahu nih apakah ini pendinginnya atau gimana. Nah tuh, jadi kayak mejanya ya teman-teman ya. Oh dia ini kayak box biasa. Nah, ini buat minumnya. Ini baris ketiganya. Nih ada buat type C nya. Nah ini teman-teman, ini type C nya buat baris keduanya. Nah kita coba di baris ketiga ini teman-teman. Nah ini baris ketiga yang tadi saya bilang. Nah ini baris ketiganya. Ini adalah posisi yang bagi saya baris ketiga sih lumayan oke, karena memang lututnya nggak terlalu sempit. Ini aja ini belum dimajuin ini. Nah di baris keduanya, nih baris kedua nih teman-teman, ada mode buat pemijit. Luar biasa ya, ini luar biasa loh, ini lumayan mewah banget. Jadi ini buat kembali lagi untuk kakinya cukup lumayan enak untuk posisi ketiga, karena ini juga bangkunya belum dimajuin. Lalu ada chargernya juga, ini pelipatan. Oke, ini masih bisa dilipat kembali jadi untuk pelipatan headrest bodi bahunya. Nah ini juga sama, dan ini cukup lega teman-teman. Nah, ini baris keduanya sangat-sangat lega. Nah ini teman-teman, kita lihat baris ke pengemudi dan penumpang. Nah di baris kedua penumpang depan dia seperti biasa, nih ada pendingin pemanasnya, pengaturan bangkunya, ada footrestnya. Nah ini badan kulitnya ada tulisan GT lainnya. Dan memang ini, nah ini tampilannya teman-teman. Untuk temperaturnya dia masih menggunakan tombol-tombol fisik. Nah volumenya nanti kita coba lihat di depan. Dan ini ada kameranya, ada HDC Hills Descent kontrolnya, ada auto holdnya juga. Dan ini ada parkirnya teman-teman. Ini juga ada wireless chargingnya, dan ini box-boxnya teman-teman ya, buat taruh air minum segala macam. Nah, ini untuk pengaturan bukaan sunroofnya juga ada. Kita coba cek di bagian pengemudinya. Nah di posisi pengemudi ini cukup lengkap teman-teman. Ini ada di sini ada pemanasnya, bangkunya juga ada memory seat, ada pendingin dan pemanas. Ini buat power window-nya. Lalu di sini nah itu ada ESC-nya, EPB-nya, bukan bagasi. Terus juga yang di depan ini buat bukaan kap mesin depan, ini buat baterainya. Lalu di sini juga dia ada smart cruise controlnya juga dilengkap. Dan kita coba sedikit nyalain mobilnya teman-teman. Dan ini nah berbeda dengan yang EV6 teman-teman. Ini EV9 tombolnya di sini.
nih. Nah ini dia teman-teman. Nah indikatornya. Nah ini udah ready. Ini semua lampu-lampu semua nih, home nih, audionya dia masih yang ini teman-teman, apa namanya nih, tombol kayak touch gitu ya. Nah ini pengaturan AC-nya, ini ada arah kiblatnya. Nah dia, oh ada mode cucinya juga teman-teman. Jadi mode cucinya ini enggak semuanya bisa dipakai ya teman-teman, biar supaya safety ya. Dan ini ada pengaturan kursinya. Nah ini pendingin pemanasnya, ini kontrol barisnya, segala macam lipatannya. Nah proyeksi ponsel. Nah ini ada Apple CarPlay, ada Android Auto, sama di EV6 juga sudah seperti ini. Nah ini pengaturan mobilnya nih, ada kendaraannya, memang ini lebih lengkap. Nah ini bantuan pengemudi. Nah ini seperti kayak di EV6, ini ada active soundnya juga, suara-suara seperti mobil bensin pada umumnya. Ini cukup lega. Mode berkendaranya, nah ini banyak banget, jadi teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan teman-teman semuanya. Nah ini kenyamanannya. Nah ini untuk suhu segala macamnya ready semua. Dan ini tombol tadi memang ini, nah untuk dia punya tilt and teleskopiknya dia udah pakai, udah nggak manual lagi, tapi udah apa namanya, udah elektrik. Nah ini smart cruise controlnya, ini indikatornya. Jadi untuk persnelingnya di sini teman-teman, PNRP nya di ujung sini teman-teman, nih di ujung sini. Terus juga dia, nah ini sunroofnya, oh ini sunsetnya, nih yang ini buat di belakang teman-teman. Nah ini buat di belakang sunsetnya. Jadi itu dia panoramik ya teman-teman ya. Jadi nah ini yang sunroofnya. Nah ini teman-teman, memang ini kalau secara yang di depannya dia masih manual, tapi oke, tapi yang di belakangnya dia udah nutup begini dengan saling sentuhan. Jadi ini memang sangat mewah banget teman-teman. Ini ada lampunya. Nah, jadi memang dengan harga 1985 Anda sudah mendapatkan kemewahan yang cukup lumayan banyak teman-teman. Ini ada drive mode-nya, dia ada ada eco, ada normal, ada my drive, jadi itu sesuai dengan kita. Nah ini terrainnya ini ada snow, ada mud, ada sand. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana ya. Paling ini mode-mode audio segala macamnya lengkap semua, jadi teman-teman tinggal pilih mana yang mau ini. Terus ini volumenya, audionya, dan AC-nya di sini teman-teman nih. Ini AC-nya nih. Nah, ini pengaturan AC-nya teman-teman bisa pilih. Jadi paling ya itu memang yang regeneratif ini ada plus minusnya. Nah ini regeneratifnya ini macam-macam, ada level 0, ada level 1, apa tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Dan ini adalah mobil Kia EV9 dengan mobil listrik yang cukup lumayan lega. Dan ini adalah teman-teman lihat itu ada tanda 0, itu ada HUD-nya. Jadi teman-teman ini bisa ketika berkendara di depan, HUD-nya, head up display-nya bisa teman-teman nggak usah lihat di indikator sini, tapi lihat bagian depan aja, itu proyeksinya sampai seperti mobil mewah pada umumnya, ada HUD-nya teman-teman. Jadi memang cukup lumayan mewah, lega, dan juga pastinya kedap banget teman-teman. Kita lihat di bagian bagasi depan. Seperti pada mobil pada umumnya, ini adalah Kia EV9 yang masih cukup lumayan ada tempat buat naruh barang lagi teman-teman. Jadi ini bisa buat naruh apa nih, yang apa, ikan-ikan atau apa gitu yang bau-bau. Jadi teman-teman nih bisa pakai buat bagasi ya teman-teman, karena ada beberapa brand yang nggak dapat tutupannya ini teman-teman. Jadi ini Kia EV9 cukup lumayan mewah. Ini ada peredamnya cukup lumayan ya. Sebenarnya kalau nggak ada peredam karena memang mobil listrik,
tapi ini dikasih peredamnya juga. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya Adi Aksari Tonga sampaikan. Ini dia Kia EV9. Oke teman-teman, gimana tadi sedikit ulasan mengenai Kia EV9. Bagi teman-teman yang mau net mobil Kia yang lain, baik itu Kia Carens, Kia Sonet, bisa hubungin Adi Aksari Tonga di komen-komen ini dan nanti akan ada kejutan buat kalian. Oke, demikian informasi di channel Adi Aksari Tonga Official, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonga Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai informasi otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih.